Gimana sih kalau misalnya si mantan pacar ini si A ini nih ingin memaksa agar mantan kekasihnya si cewek itu tuh menyerahkan kembali barang pemberiannya seperti dalam kasus ini? Nah, dalam hal ini mantan pacar yang inisial A tadi itu dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP. Lagi ada isi pasalnya di sini ya. Yang pada intinya itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara channel Pecah. Tidak ganti baju kita nih Kak Bella. Ini loh bajunya. Ini lagi baju. Jadi hari ini kita bahas apa, Nat? Mungkin kalian sudah jenguk video yang lagi viral di bioskop itu, yang cowoknya tuh minta balik ke HP. Ya rebutan itu ya, ribut-ribut di bioskop itu, Nat. Iya. Jadi cowoknya tuh minta cewek itu ngebalik ke HP sudah dikasih ke sama pacarnya tuh. Pakai kasih HP-nya. Bawa mama dia sini. Mama bawa sini. Ardi. Udahlah, Dek. Iya. Kurang ajar kalian. Nih guys, tangan aku juga berdarah dibuatnya nih. Masalah tuh kalau nggak ada di mulut aku. Hah? Jangan sampai kesubut di sini ya. Pulang nggak? Ini masalah pribadi. Pulang nggak? Aku bilang kesubut. Bawa keluarga. Nah apa? Mati lu. Mati. Hah? Nah, jadi kan mungkin kalian sudah jenguk video lagi viral yang tentang sepasang kekasih bertengkar di bioskop kan. Nah, katanya si cowok itu tuh meminta kembali handphone yang telah diberikan kepada mantannya itu. Nah, di video tersebut kan kita bisa juga kan kalau itu tuh sampai ada keributan, bahkan sampai tarik-tarikan cewek itu kan, sampai cewek itu memar, luka cewek itu kan. Pada saat mereka belagu itu sudah ada security Kak yang nak misah ke mereka itu, tapi nyatanya tidak berhasil kan. Nah, jadi pria yang sebut saja si siapa? Si A itu, ya. Oknum ini. Ya, si A itu terus memberontak dan mengejar wanita yang ternyata itu mantannya. Karena hal sepele tadi untuk meminta Kembali handphonenya itu. Nah, akibat insiden tersebut, wanita yang handphonenya berusaha direbut oleh mantannya tadi itu mengalami luka-luka khususnya pada bagian tangan, jari, dan leher. Nah, terus si perempuan itu mengunggah video itu ke Instastory dan menceritakan bahwa si A tadi merupakan mantan pacarnya. Bahkan mereka berdua itu telah merencanakan untuk menikah. Tapi kenapa hubungannya berakhir dan akhirnya Dan rebutan juga handphone? katanya cewek itu tuh mualaf Kak. Oke, jadi udah sampai pindah agama, guys. Iya, gitu. Tapi akhirnya nggak berakhir baik dan putus, dan akhirnya rebut-rebutan HP di bioskop. Oke. Terus katanya juga batal menikah itu karena masalah adat. Oke. Dan si A juga meminta kepada mantannya tersebut untuk meninggalkan orang tuanya setelah mereka berdua menikah. Oh, jadi karena karena masalah itu ribut terus Ya putus. mungkin cewek juga tidak nerima peraturan-peraturan dari si A ini tadi kan. Oke. Nah, jadi kan kita sudah jenguk dia nak minta balik ke HP tadi kan. Terus aku nanya sama Kak Bella, kalau dari hukumnya itu boleh sih barang yang sudah kita kasih ke orang itu kita minta lagi ya kan? Nah, sebenarnya guys ya, dari aspek hukum itu kalau misalnya barang-barang yang sudah diterima itu tuh dalam hal ini, kalau di kasus ini nih kan yang si cewek itu kan udah nerima barang kan, sebagai itu tuh dia sudah menerima barang itu sebagai pemberian dari si cowok ini, dalam hal ini si A ini, si oknum ini tadi.
Jadi sebenarnya si ceweknya ini itu tuh merupakan pemilik sepenuhnya dari barang-barang tersebut. Itu diatur dalam pasal 166 pasal 1666 KUH Perdata. Jadi itu tuh disebutkan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali. Ya, tanpa dapat menariknya kembali, itu perlu digarisbawahi untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang tersebut. Jadi undang-undang itu hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup juga ya guys ya. Apabila barang tersebut itu ingin diminta kembali oleh pemberi ya, oleh yang si cowok oknum ini, maka pemberian tersebut tuh harus berlandaskan kesepakatan para pihak. Jadi nggak boleh berdasarkan paksaan dari salah satu pihak. Itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi si cowok ini emang udah pada dasarnya salah gitu loh, tiba-tiba kayak datang ke bioskop rebut-rebutan HP itu udah benar-benar kayak nggak bisa dibenarkan tindakan si cowok ini. Nah itu kan tadi yang berdasarkan kasus itu kan si sebut saja A itu kan dia memaksa pacarnya itu untuk mengembalikan handphone yang sudah dia berikan ke si cewek ini, tapi si ceweknya nggak mau, jadi akhirnya kayak ribut-ribut di bioskop itu. Gimana sih kalau misalnya si mantan pacar ini si A ini nih ingin memaksa agar mantan kekasihnya si cewek itu tuh menyerahkan kembali barang pemberiannya seperti dalam kasus ini? Nah, dalam hal ini mantan pacar yang inisial A tadi itu dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP. Lagi ada isi pasalnya di sini ya. Yang pada intinya itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Macam mana Kak Ade? Tanggapan Kak Ade melihat video ini sebagai lelaki kan? Ya, kita butuh perspektif laki-laki. Malu gengsi, apa yang sudah dikasih masa diambil lagi. Nah benar guys, dengar guys, jangan gampang-gampang ini, jangan pamrih jadi orang itu. Pokoknya tuh ya udah ikhlasin aja, kalau misalnya udah selesai, ya udah selesai gitu. Siap tuh nak ngasih uang barang mahal ya, harus nerima juga resikonya apapun itu. Kalau misalnya emang nggak berakhir, kalau misalnya berakhir bagus ya alhamdulillah. Kalau misalnya emang berakhirnya nggak bagus ya udah, itu berarti ya emang gitu, ikhlasin aja gitu, nggak usah yang kayak mau rebut-rebutan HP di bioskop kayak gitu. Parah. Ya udah. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Kak Bella ya, penjelasan dari kita berdua. Lagi sudah jelas capek aku komen segala macam itu ya, langsung mereka ada. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ambek dari potongan video Kak gabung ke dipotong tempel.